Banyak orang yang gagal di bisnis kuliner karena yang mereka menyerah. Nggak tahu harus gimana lagi, nggak tahu harus cerita ke siapa. Tapi dengan berkomunitas seperti ini gitu ya, mereka punya saluran. Misalnya dia ngambil franchise sampai keluar duit miliaran gitu ya, tapi ternyata dibiarin aja gitu ya sama franchisernya gitu ya. Member kita yang kemarin sempat ditinggal karyawannya 1 hari sebelum GO, akhirnya disupport sama member-member yang lain dan grand openingnya tetap berjalan. Itulah yang saya harapkan. Pendampingan sama Mas Rangga tuh seperti apa sih? Halo teman-teman, balik lagi sama saya Klima. Di sini saya lagi sama Mas Rangga nih, kita mau ngomongin sedikit tentang konten-konten Mas Rangga kemarin ya. Yang pertama itu, kemarin kan saya sempat nonton nih konten Mas Rangga tentang penglaris gitu. Di konten itu Mas Rangga bilang kalau misalnya salah satu outlet Mas Rangga itu dilemparin tanah kuburan. Nah itu gimana sih Mas ceritanya kok bisa sampai dilemparin tanah kuburan? Itu bukan cuma kejadian sama saya aja ya, jadi banyak juga kejadian orang-orang yang mengalami hal yang sama gitu ya. Tapi buat saya ya tetap gimana pun kita harus melakukan ikhtiar ya. Ikhtiar itu dalam arti kita melakukan evaluasi dan improvement. Jadi jangan hanya karena dilempar tanah kuburan terus akhirnya kita nggak ngelakuin apa-apa. Saya sudah membuktikan bahwa pada saat itu terjadi memang ada penurunan omset, tapi setelah saya lihat di lapangan ternyata memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, setelah saya melakukan langkah-langkah perbaikan, ternyata omsetnya bisa naik lagi gitu. Jadi langkah-langkahnya mungkin bisa dilihat di video YouTube ya. Kemarin tuh sempat ada konten yang viral nih Mas, gara-gara Mas Rangga tuh tiba-tiba dicat jadi manusia gold lah ya Mas, bukan silver ya. Saya dicat manusia silver kayak gini karena saya pernah bilang di grup Kuliner Mastery, jadi kalau sampai akhir tahun member Kuliner Mastery itu nyampe 1000, saya dicat manusia silver dan ngeramein salah satu GO-nya member Kuliner Mastery. Itu kenapa sih Mas awalnya kok bisa sampai dicat? Itu saya lakukan sebenarnya sebagai salah satu bentuk support terhadap komunitas, karena waktu itu saya pernah bilang di grup Kuliner Mastery, jadi kalau sampai akhir tahun peserta member Kuliner Mastery itu nyampe 1000 member gitu ya, saya akan dicat seperti manusia silver. Jadi nanti saya akan ikut ngeramein grand openingnya member Kuliner Mastery yang kebetulan pada saat itu grand opening. Nah ternyata akhirnya kejadian ya, saya juga surprise sekaligus seneng juga, ternyata memang banyak orang-orang yang membutuhkan komunitas ini, sehingga peserta member Kuliner Mastery sekarang terus bertambah dan saat ini udah 1300 member ya gitu ya. Nah gini, jadi grupnya tuh coba lihat ya. Nah teman-teman di WA ini kan maksimal 1025 member kalau di WhatsApp, jadi udah full gitu ya. Sekarang sudah sampai 2 grup dan isinya sekitar 1300 orang totalnya. Kalau di Telegram itu kita bisa sampai sekitar 10 ribuan, dan ini setiap hari aktif dan bahasannya ya soal bisnis kuliner gitu ya. Dan setiap saat ada yang grand opening gitu ya, dan setiap grand opening ini member-member Kuliner Mastery ini saling support satu sama lain, paling ngirimin karangan bunga gitu ya. Ya intinya di sini kita motonya itu adalah silih asah, silih asih, silih asuh. Silih asah itu maksudnya di sini kita saling berbagi ya, saling berbagi, memberikan inspirasi gitu ya. Silih asih itu ya saling peduli satu sama lain. Ada member yang kesulitan, misalnya salah satu contoh ada member kita yang kemarin sempat ditinggal karyawannya 1 hari sebelum GO, akhirnya disupport sama member-member yang lain dan grand openingnya tetap berjalan. Itulah yang saya harapkan gitu ya. Nah, silih asuh itu ya tentunya saling support lah gitu ya. Wah menarik banget nih Mas. Kalau kan tadi sebelum grand opening tuh karyawannya pergi tuh, dibantu sama member lainnya tuh kayak apa sih Mas contohnya? Misal jadi dibantu sampai turun tangan, ada yang bantuin nganterin makanan ke meja customer, sampai ada yang bantuin cuci piring gitu ya, sampai dibantuin ngerekrut karyawan gitu ya, sampai akhirnya operasionalnya bisa berjalan sampai saat ini gitu ya. Nah itulah fungsinya komunitas. Kebayang kalau kita jalanin bisnis sendirian gitu ya, ya banyak orang yang gagal di bisnis kuliner karena yang mereka menyerah. Nggak tahu harus gimana lagi, nggak tahu harus cerita ke siapa, nggak tahu harus ngadu sama siapa. Ya mereka merasa masalah itu mereka hadapi sendiri. Tapi dengan berkomunitas seperti ini gitu ya, mereka punya saluran untuk berdiskusi gitu ya, bertanya. Nah itulah yang kami harapkan di Kuliner Mastery ini. Jadi bukan cuma kita seminar gitu ya, selesai gitu ya, karena ya seminar itu kan cuma sehari. Yang paling penting kan kita bisa melanjutkan bisnis kita ya secara berkelanjutan. Jadi nggak cuma sehari aja. Nah, inilah yang kita
bisa bangun. Dan saya mungkin berani bilang ya, ini sekarang WA Group pengusaha kuliner terbesar di Indonesia, karena saya juga banyak ikut asosiasi, banyak ikut perkumpulan bisnis kuliner. Nggak ada yang WA Groupnya sebanyak ini pesertanya. Itu selalu aktif ya Mas Dep? Itu selalu aktif setiap hari ya. Dan saya sendiri setiap hari selalu hadir di situ. Ada nggak sih Mas tantangannya, kan udah 1.300 member nih, tantangannya mungkin ada yang nggak dibalas chatnya atau apa gitu? Kadang juga ada yang terlewat, tapi biasanya nanti ada admin yang akan ngingetin gitu ya, nah biasanya malah saya lebih seneng teleponan ya dibanding chat gitu ya, karena kalau chat itu kan kita nggak bisa lihat, nggak tahu kita tone suaranya seperti apa. Kalau pakai telepon atau voice note itu akan lebih terasa kedekatannya gitu, dan energinya pastinya gitu ya. Oke teman-teman, member dari Kuliner Mastery ini kan udah ada 1.300 member ya Mas. Kemarin juga tuh ada salah satu peserta yang bilang kalau misalnya pendampingan sama Mas Rangga itu bisa dibantu 24 jam by call gitu. Bukan dibantu lagi, itu kayaknya 1 kali 24 jam. Saya telepon kapan aja, anytime. Dia luar biasa. Itu benar nggak sih Mas? Kadang kan ya kalau siang seperti ini gitu ya, atau di jam-jam seperti biasa ini saya banyak kegiatan di luar gitu ya. Tapi saya selalu sampaikan sama member Kuliner Mastery, sekiranya ada yang urgent silahkan call saya gitu ya. Seandainya misalnya ada yang nggak keangkat, nanti pasti saya akan telepon balik gitu ya. Kadang ada juga yang subuh-subuh jam 1 malam, coach saya mau tanya gitu ya. Selama saya masih bangun atau misalnya pagi banget saya udah bangun ya, saya lebih seneng teleponan ya. Saya merasa gini ya, saya merasa dengan saat ini mensupport dan membantu teman-teman di komunitas gitu ya, inilah tugas saya saat ini gitu ya. Dan saya senang sekali kalau apa yang saya lakukan bisa memberikan dampak buat member Kuliner Mastery ya. Jadi saya wakafkan waktu saya lah gitu ya, semaksimal mungkin. Kayak mungkin teman-teman juga yang nonton nih juga ada yang nanya, pendampingan sama Mas Rangga tuh seperti apa sih? Kan karena banyak banget dari member-member yang mungkin juga belum punya bisnis ya Mas. Nah itu pendampingan tuh seperti apa? Jadi teman-teman kan yang dibutuhkan itu adalah inspirasi, kemudian role model. Nah, dengan teman-teman bergabung di Kuliner Mastery, jadi nanti teman-teman bisa melihat mana teman-teman yang bisnisnya sudah jalan, mana teman-teman yang bisnisnya sudah maju. Nah, tentunya itu akan menjadi inspirasi. Dan selain itu, teman-teman juga punya tempat bertanya, punya tempat berdiskusi setiap ada masalah. Kadang kan yang bikin berat itu kalau masalah dihadapin sendiri gitu ya. Padahal mungkin banyak yang masalahnya sudah lebih berat dan bisa terlewati. Dan begitu, maka teman-teman kembali punya semangat gitu ya untuk menjalankan bisnis kuliner. Dan pendampingannya juga bisa dalam bentuk private coaching. Nah, coaching itu kan begini ya. Jadi coaching itu kita akan menggali sudah sejauh mana sih gitu ya member kita itu melakukan aktivitas di bisnis kulinernya. Nanti saya akan bisa melihat sudah sampai mana level atau tahap pengetahuannya tentang bisnis. Nanti kalau sudah selesai coaching, baru nanti ada proses mentoring. Bedanya coaching ya sama mentoring. Jadi kalau coaching itu lebih ke bagaimana menggali potensi yang ada di si member itu gitu ya. Kemudian mentoring itu saya lebih ke memberikan contoh berdasarkan memang pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan di bisnis kuliner. Dan itu tinggal dicontoh aja atau tinggal diikutin gitu sama member. Ini makin menarik banget karena ngomongin tentang pendampingan ya Mas. Nah mungkin juga ada yang tanya nih Mas, seberapa penting sih komunitas itu? Oke, gini Mbak, menurut saya ini sangat penting. Kenapa gitu ya? Karena saya pernah punya pengalaman gitu ya di bisnis kuliner ini. Misalnya omset saya mungkin di awal-awal jalanin bisnis kuliner tuh ya sehari paling cuma 100.000, 200.000, kadang nggak ada yang beli, tiap bulan rugi gitu ya. Dan sampai akhirnya saya bisa ketemu seseorang dalam komunitas gitu ya, namanya Mas Agus Pramono yang punya ayam bakar Mas Mono. Dari situ saya bisa belajar, bisa nanya-nanya gitu ya, apa yang dia bilang saya praktekin gitu ya. Itu omset Mas Mono tuh udah jutaan, udah di atas 5 juta, 10 juta lah gitu sehari ya. Saya nggak nyampe segitu, omset saya paling ratus ribu ya. Sampai akhirnya benar-benar saya bisa ketemu Mas Mono dalam satu komunitas. Akhirnya saya belajar, saya banyak nanya apa yang dia bilang saya praktekin, dan akhirnya nggak dalam waktu lama omset saya tuh bisa ikutan kayak Mas Mono gitu ya. Dari dulu saya senang bergaul sama orang-orang yang lebih hebat dari saya. Dari dulu saya senang bergaul sama orang-orang yang lebih pintar dari saya. Bukan berarti sama yang di bawah saya nggak mau temenan gitu ya.
Cuma prinsipnya dalam bisnis ini kita harus terus mencari orang-orang yang levelnya di atas kita supaya kita ikut bertumbuh. Karena apa? Karena waktu ini kan sebentar ya. Jadi kalau seandainya teman-teman masih ngerasa kok gue gini-gini aja gitu ya, coba cek lagi deh siapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah orang-orang yang ada di sekitarnya itu adalah orang-orang yang senang melihat dia sukses, orang yang senang melihat dia maju, atau orang-orang yang ada di sekitarnya itu ya orang yang sebenarnya orang-orang yang menghambat mindsetnya dia gitu, atau ya fix mindset lah istilahnya gitu. Oke, berarti bisa digarisbawahi kalau lingkungan tuh mempengaruhi banget ya Mas ya? Sangat. Saya kasih ilustrasi deh sama Iklima ya. Ini misalnya, Iklima nih nggak tahu apa-apa soal mancing, blank gitu ya. Coba deh Iklima nongkrong bareng, duduk bareng sama komunitas mancing mania yang setiap hari tuh yang diobrolin mancing aja. Percaya sama saya, nggak dalam waktu lama Iklima tuh akan ngerti apa ya umpan yang paling bagus dipakai buat mancing, kemudian merek pancingan apa ya yang paling bagus, kemudian tempat mancing di mana ya yang paling bagus. Cuma karena Iklima bergaul sama orang-orang yang tepat gitu. Di antara member-member yang udah ada sekarang, itu ada nggak sih Mas member yang rugi atau ditipu investor? Banyak, ada yang macam-macam masalahnya gitu ya. Ada yang misalnya salah pilih karyawan, duitnya dibawa lari karyawan gitu ya. Terus ada yang salah pilih mitra, kayak misalnya dia ngambil franchise sampai keluar duit miliaran gitu ya, tapi ternyata dibiarin aja gitu ya sama franchisernya gitu ya. Yang kayak gitu-gitu ada. Nah, apalagi yang ngalamin itu ya pensiunan gitu ya. Nah, saya tuh selalu bilang sama teman-teman terutama yang mau pensiun gitu ya, ini ya hati-hati, jangan gampang ngeluarin uang gitu ya untuk investasi atau ngambil franchise gitu ya, karena uang yang udah keluar itu pasti susah ditarik lagi gitu ya. Sebaiknya saran saya ya pahami dulu tentang bisnisnya sebelum melakukan investasi gitu ya, sebelum bekerja sama dan bermitra sama orang. Jadi jangan asal percaya aja. Bukan berarti saya bilang bisnis franchise itu nggak bagus, banyak bisnis franchise yang bagus, tapi lebih berhati-hati lagi dalam memilih bisnis franchise gitu ya. Perhatikan bagaimana prospektusnya, bagaimana track recordnya, bagaimana laporan keuangannya dan lain-lain. Nah itu kan perlu ada knowledge gitu ya, atau pengetahuan. Selain itu juga gabung komunitas kuliner mastery kali ya Mas ya? Ya. Jadi nanti akan banyak knowledge di situ gitu ya. Oke, jadi harus dipelajari dulu lah ya Mas. Betul. Oke, mungkin segitu aja ya Mas dari saya. Pertanyaan dari teman-teman juga. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung ketik di kolom komentar karena nanti bisa saya tanyain lagi. Pokoknya Mas Rangga harus jawab ya itu. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Mas Rangga atas waktunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bersama Kuliner Mastery, Kuliner Indonesia, dunia.